Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat malam kepada rekan-rekan semua, para sahabat, para handetolan, dimanapun Anda berada di seluruh negeri ini. Mungkin juga ada saudara-saudara yang tinggal di luar negeri, handetolan saya. Pada malam hari ini kembali saya menyapa Anda semua melalui channel saya ini, channel YouTube dan channel podcast saya ini. Di mana pada malam hari ini saya ingin membahas tentang satu tema yang mulai banyak dibicarakan di negeri ini, yaitu tentang link and match antara dunia pendidikan dengan lapangan pekerjaan atau dunia kerja dan dunia usaha. Nah, begitu banyak seminar-seminar, webinar, kemudian event-event yang berkaitan dengan pendidikan latihan, kemudian seminar-seminar juga, workshop dan lain sebagainya sejenis seperti itu, yang membicarakan tentang link and match antara dunia pendidikan dengan lapangan usaha atau dunia bisnis, industri. Karena di lapangan pekerjaan itu, ketika kita berbicara lapangan pekerjaan, apakah akan menjadi pekerja karyawan atau menjadi pengusaha, pebisnis, wirausaha. Baik itu yang skopnya sebagai pemula, kemudian UMKM, atau nanti sudah middle dan bahkan menjadi pengusaha besar. Bagaimana link and match atau hubungan antara dunia pendidikan dengan lapangan usaha dan dunia usaha ini. Nah, tentunya kesimpulan atau hal yang mendasar sekali sebenarnya adalah bagaimana konsep besar tentang rencana pengembangan sumber daya manusia di suatu tempat, di suatu negara, bisa juga di negeri kita ini. Nah, itu yang paling penting untuk dicermati. Sekali lagi, bagaimana grand design, mapping, roadmap, rencana besar tentang pengembangan sumber daya manusia, mulai dari pendidikan anak usia dini, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau kejuruan, dan di dunia pendidikan tinggi. Nah, ini permasalahan yang perlu sekali untuk dicermati, dikaji oleh kita semua. Nah, karena pada dasarnya pandangan saya itu tidak ada orang bodoh sebenarnya. Yang ada itu sebenarnya apakah orang itu dominan SQ-nya, spiritual quotient-nya, atau apakah yang dominan itu IQ-nya, intelligence quotient-nya, apakah yang dominan itu EQ-nya, apakah yang dominan itu physically-nya. Nah, ini yang sebenarnya ada pada setiap orang. Jadi tidak ada orang bodoh sebenarnya. Nah, fenomena yang sebenarnya merupakan hal faktual ini, bagaimana negara hadir di sini. Dalam artian bagaimana kebijakan negara hadir di sini dalam bentuk sistem pendidikannya. Nah, itu yang paling penting. Itu yang saya katakan tadi, bahwasanya ini merupakan sebuah grand design, rencana pengembangan sumber daya manusia pada satu negara. Nah, berkaitan dengan itu tentunya dalam melakukan formulasi kebijakan ini tentunya harus hati-hati. Tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, apalagi ada unsur-unsur kepentingan untuk bisnis dan lain sebagainya. Nah, didasari oleh kedua hal tadi, tentunya para perumus kebijakan, entah itu di ranah legislatif kemudian ranah eksekutif, yang di belakang mereka ini sebenarnya ada para pakar-pakar yang memberikan kajian akademis atau keilmiahan. Nah, dengan menggunakan referensi tadi itu, seyogyanya kita harus melihat apakah dunia usaha, lapangan pekerjaan itu, kapasitas, kuantitas, jumlah yang tersedia itu apakah menjadi pekerja atau karyawan, atau sebuah peluang untuk menjadi pebisnis, baik itu pebisnis pemula, kemudian kelas menengah, dan bahkan mungkin akhirnya akan tumbuh besar menjadi pebisnis besar.
Nah, hal inilah yang sebenarnya menjadi referensi kita semua dalam mengkrit sebuah gagasan besar tentang sistem pendidikan yang dikaitkan dengan grand design pengembangan sumber daya manusia pada suatu negara. Nah, seyogianya secara kasat mata saya menangkap bahwasannya kalau kita melihat lapangan usaha, dunia usaha, tentunya kelas pekerja dibutuhkan banyak. Dan paradigma yang terjadi hari ini dan beberapa tahun ke depan, jenis-jenis pekerjaan yang terjadi pada 10 tahun ke belakang dengan hari ini dan 10 tahun ke depan pasti akan banyak berbeda. Nah, hal inilah yang perlu ditangkap oleh kita semua dalam merumuskan sistem pendidikan, mulai dari sistem pendidikan dasar, menengah hingga pendidikan tinggi itu. Apabila kita keliru dalam menerjemahkan ini dalam bentuk grand design, maka tentunya generasi ke depan itu akan berpacu dalam bertarung dia. Bertarung di satu sisi, kemudian dia tidak ada advokasi dalam bentuk kebijakan, sehingga bisa saja kompetisi itu akan terjadi menjadi tidak sehat. Nah, ketika negara hadir dalam sistem pendidikan ini dan hadir dalam grand design pengembangan SDM ini, maka sejak awal, sejak di pendidikan anak usia dini, kemudian di pendidikan dasar, akan diteropong, akan dicek apakah orang per orang itu peserta didik itu dia kuat di sisi SQ-nya, ataukah seseorang itu kuat di sisi IQ-nya, ataukah orang itu kuat di sisi EQ-nya, ataukah seseorang itu kuat di sisi PQ-nya. Sehingga nantinya ketika dia di bangku SMP kemudian akan diarahkan. Misalnya apabila seseorang emotional quotient-nya atau keterampilannya yang lebih condong kuat, dia akan digiring, diarahkan untuk masuk ke sekolah kejuruan. Entah itu kejuruan bentuk mesin, komputer, perikanan, pertanian, dan lain sebagainya. Dan ini berarti mereka akan diarahkan setelah di kejuruan itu akan menempuh politeknik. Kalau dia akan melanjutkan ke pendidikan tinggi. Dan jenis politeknik ini pun harus kita kaji ulang. Jangan sampai adik-adik ini terlalu lama di bangku politeknik ini. Karena ini berbicara waktu. Mereka akan lebih efektif bila bisa bertempur atau berpacu atau berusaha lebih dini. Ya, kacamata saya paling tidak Poltek itu dilaksanakan, diselenggarakan 1, 2, dan 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Kalau memang memungkinkan cukup 2 tahun saja. Sehingga di usia yang dini itu dia sudah bisa melakukan praktek dan langsung melakukan apa yang mereka dapatkan mulai dari SMK hingga di Politeknik itu. Nah, dengan menggunakan referensi-referensi tadi, kemungkinan besar dalam satu negara itu yang dibutuhkan adalah Politeknik. Nah, di sini bisa negara hadir, dunia swasta pun juga bisa hadir untuk menyelenggarakan Politeknik itu. Nah, tetapi akan berbeda ketika kita melihat satu orang atau seseorang itu yang kuat itu sisi IQ-nya, knowledge-nya. Nah, seseorang itu ketika kita ketahui bahwa setelah diidentifikasi dia memiliki kekuatan di sisi IQ-nya. Nah, anak-anak ini, adik-adik ini kita giring masuk ke sekolah menengah atas. Yang selanjutnya nanti pada tahapan di pendidikan tinggi, dia bisa dipastikan akan masuk ke dalam university sesuai dengan bakat minat bidang studi apa yang menjadi kelebihannya atau keinginannya. Nah, itu yang semestinya kita gunakan referensi atau kita jadikan acuan dalam tata kelola sistem pendidikan di tempat kita ini. Sehingga mohon maaf kalau kita melihat fenomena sampai dengan hari ini, bagaimana bertempurnya antar university, baik itu yang negeri melawan swasta dan lain sebagainya, termasuk dengan yang politeknik. Belum lagi kita melihat bahwa universitas-universitas bisa membuka program vokasi, sehingga terjadi kompetisi yang bisa dikatakan kurang sehat. Bagaimana mungkin sebuah poltek yang kecil akan bertempur dengan university yang besar, kemudian memiliki program vokasi. Nah, ini halnya sebenarnya hal-hal yang perlu negara hadir untuk mengaturnya. Sehingga apa yang menjadi keinginan kita bersama mengurangi angka pengangguran, memberikan ruang bertempur atau berpacu kepada generasi mendatang ini semakin lebih sehat. Nah, itu yang ingin saya katakan melalui channel vlog dan channel podcast saya pada malam hari ini. Harapan kita tentunya
terjadi hubungan yang sangat linear, terjadi hubungan yang baik, bahasanya terjadi link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja atau dunia usaha. Nah, itu harapan kita semua tentunya. Mudah-mudahan melalui penyampaian vlog ini, rekan-rekan yang memiliki kewenangan atau kebetulan berada pada tempat atau jabatan yang memiliki policy untuk melakukan pembenahan berkaitan dengan sistem pendidikan nasional di negeri kita ini, termasuk yang merumuskan grand design rencana pengembangan sumber daya manusia di tempat kita ini, bisa digunakan sebagai referensi untuk kebaikan-kebaikan generasi kita mendatang. Demikian vlog pada malam hari ini saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Akhirnya saya tutup dengan menyampaikan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih.